Makan tuh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita dapat rezeki, kita kan nggak tahu perjalanan itu dari mana. Kita dapat uang, mungkin uang itu barang kita dapat atau apa, pernah ke tangan orang ini segala macam, kita nggak tahu dari halal haramnya. Kita beli ayam, kita nggak tahu potongnya gimana, makanya kita minta berkahnya. Kombinasikan 7 bahan alami. Fit Skin cocok untuk semua jenis kulit. Kini, kamu siap hadapi hari. Tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti. Dengan Fit Skin Facial Wash. Aura wajah segar dan bersemangat. Bersama Fit Skin Nutrisi. Inspirasi ya kan. Gak bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Hanif Rahmadi. Sekarang usia saya 30 tahun. Saya kelahiran tahun 91 dan saat ini saya menggeluti salah satu usaha saya yaitu Auto Netcare. Detailing, coating untuk mobil, dan sekarang sudah ada 5 cabang. Mulai dari Jakarta, Taman Mini ya, Cibubur, Bandung, Semarang, sama Bintaro. Ini kebetulan cabang kita paling baru, yang paling besar dan paling banyak bisa menampung mobil. Jadi awal mulanya gara-gara istri kan dulu jualan jilbab. Kalau kita jualan jilbab itu biasanya volumenya harus banyak karena mainnya quantity kan. Marginnya kan lebih kecil gitu. Sama istri bilang, kita coba jualan yang lain yuk. Jualan kaca film waktu itu dari Solarguard. Kebetulan saya udah kerjasama di YouTube dengan Solarguard. Bisa jualan mungkin gitu kan, cari tambahan. Istri yang kelola dengan 1 orang admin, dan ternyata dari iseng-iseng gitu ya bisa sampai jadi seperti sekarang, dan cabang bisnisnya tuh bertambah gitu. Dari awalnya kaca film, jadi ada karpet mobil, terus jadi ada GPS tracker segala macem sampai ke detailing ini. Memang nama awalnya itu Auto Netcare. Di 2018 saya punya sohib gitu ya dari zaman SMA. Dia dulu ketua OSIS, saya ketua MPK, sama teman-teman SMA itu sampai sekarang tuh masih deket lah. Waktu itu kepikiran gitu kan, sekarang kan lagi mulai rame itu detailing mobil, coating segala macem. Teman saya itu pengen cari peluang baru lah, bikin yuk detailing mobil. Tapi kita mulainya dari basicnya dulu, karena saya biasa kalau bikin usaha itu startnya harus small dulu. Jadi kita tahu dari A sampai Z-nya, kita tahu polanya, habis itu baru kita kembangkan menjadi besar. Pada waktu itu saya punya eyang tuh rumahnya deket. Nah garasinya itu cukup besar. Coba dia bilang, garasinya boleh nggak kita pakai buat bikin detailing. Awalnya kita pakai 3 orang. Nah 3 orang ini juga anak-anak yang fresh gitu, yang benar-benar dia belum paham detailing. Kita belajar sama-sama. Karena mungkin saya punya kerjasama yang baik dengan brand, kayak misalkan dengan Menzerna. Mereka tuh mau bantu ngajarin kita in a proper way gitu. Jadi banyak detailing, tapi kita belajar itu bener-bener cara yang idealis lah. Kayak misalkan kita nggak mau pakai bahan-bahan yang pakai bahan keras. Kayak misalkan pakai HF atau asam yang bisa bikin cepet gitu detailingnya. Tapi lama-lama nggak bagus buat mobilnya dan juga buat detailersnya. Karena HF itu kan bahan yang kalau pernah nonton orang disiram pakai cairan keras tuh bisa melepuh. Nah itu kurang lebih kayak gitu, cuma dalam dosis yang kecil. Biar cepet tuh detailing. Kita nggak pakai yang kayak gitu. Terus kita mengutamakan water base, nggak pakai bahan silikon juga, biar si mobil itu lebih tahan lama. Memang jadinya kerjanya lama. Kita buat detailing itu biasanya 3 hari. Dari situ ternyata bagus dan banyak orang masuk. Dan yang paling seneng tuh banyak orang yang udah masuk karena dia puas, dia rekomendasiin ke teman atau saudaranya. Tahun depannya kita pindah, nggak di rumah yang lagi. Karena di rumah yang itu cuma bisa 1 atau 2 mobil. Kita pindah ke Lenteng Agung. Dari Lenteng Agung kita pindah lagi ke Taman Mini. Habis itu buka cabang Bandung di 2020 kemarin, Semarang, di Cibubur, sama di Bintaro.
Sebenarnya cepet atau enggaknya sih relatif ya, karena banyak bisnis yang lebih cepat lagi. Detailing yang baru berapa tahun langsung buka besar. Kalau saya itu untuk detailing ini ada hobinya juga, ada idealismenya juga. Karena kalau misalkan kita pengen cari untung besar gitu ya, ini kan kita di Bintaro juga kerjasama juga sama pemilik tempat dan lain-lainnya. Saya bilang dari awal, kalau mau buka auto netcare itu, kita bukan profit oriented dulu nomor satu, tapi customer satisfaction. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin profit, nanti kita jadi detailing atau coating yang sehari selesai, ya kan? Kita timpa dengan bahan yang cepat, apa segala macem, tapi buat mobil jangka panjangnya nggak bagus, terutama buat detailer sendiri. Kalau zat-zat kimia yang berbahaya dihirup sama mereka ketika mereka kerja, itu lama-lama mereka bisa kena paru-parunya. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi bayangin aja kalau misalkan satu tim cuma bisa ngerjain mobil, sekali mobil masuk 3 hari, jadi satu tim itu cuma bisa ngerjain 10 mobil. Kalau full tuh, kalau misalkan kita sehari satu mobil, satu tim aja bisa langsung 30 mobil dalam sebulan. Jadi memang detailing ini butuh seni. Kayak misalkan kita mengerjakan sesuatu kayak lukisan gitu kan, bisa ngelukis yang sehari jadi. Bukannya lebih baik kalau kita ngelukis yang satu lukisan selama 3 hari, pasti kan lebih detail, lebih apik. Dan beberapa komponen terutama interior ya, itu kan banyak yang harus dibersihkan sampai kita copot dashboard, copot door trim, memastikan tidak ada kecoa yang tersisa tuh ya kan. Dan juga peluangnya kita lihat cukup besar karena di Indonesia ini negara tropis, jadi mobil tuh gampang banget jamuran, gampang banget lembab. Terus juga kondisi interior tuh memudahkan kayak kecoa, serangga untuk berkembang biak di situ. Kebetulan saya juga orangnya suka kebersihan, jadi kalau misalkan kayak rumah apa segala macam kotor, saya agak ngomel. Tadi ke kantor saya juga bersih kan. Ketika saya bikin auto netcare, saya modal seminimal mungkin dan setiap hari datang. Jadi karena rumah yang itu deket rumah, jadi saya sekalian nengokin usaha sama nengokin Eyang. Saya nongkrongin terus. Kalau lagi nggak bikin video, saya liatin seperti apa kerjanya. Itu kurang lebih sampai setahun ya. Setelah saya pede, setelah saya yakin QC-nya bagus, SOP-nya bagus, bisa ditinggal, saya baru tinggal. Banyak orang yang berpikir kita bikin bisnis gitu kan, wah udah nih langsung aja bikin besar, langsung aja bikin dengan modal sekian. Wah, dihitung-hitungannya nih akan balik sekian. Tapi ketika kita starting bisnis, ada banyak hal-hal yang di luar itu. Dan kita mesti ngulik, kita mesti cari tahu. Caranya gimana? Ya dengan ditongkrongin. Kalau saya seperti itu. Dan kenapa modalnya juga harus dengan seminimal mungkin? Karena ketika kita bisnis, kita starting awal, kita tahu, kita harus sadar bahwa bisnis itu bisa bagus, bisa enggak, bisa untung, bisa rugi. Nah, kalau kita rugi, kita udah siap ruginya berapa. Jadi misalkan kita modal 50 juta, kita nggak pakai uang panas, kita pakai uang dingin. Kalau kita kehilangan 50 juta itu nggak berpengaruh terhadap keuangan kita. Nah, ketika kita sudah ngeluarin modal untuk macem-macem, terus ternyata gagal, kita nggak begitu kecewa. Karena jujur aja, saya berbisnis ada beberapa juga yang gagal. Cuma kan yang diceritain tuh yang suksesnya terus. Pertama, di setiap bisnis itu start dari apa yang kita ahli. Atau kedua, kita lihat apa yang peluangnya paling besar dengan resource yang kita punya saat ini. Resource saya itu modal utama sebenarnya bukan uang, tapi platform. Saya punya YouTube, saya punya Instagram, sehingga kalau kita mau promosi itu jauh lebih gampang. Tapi kembali lagi, apa yang mau kita promosikan? Ketika membuat auto netcare, jujur, saya masih belajar, masih meraba-raba. Seperti apa sih? Makanya kita minta beberapa partner itu buat ngajarin kita. Bahkan ada yang datang dari Semarang buat ngajarin auto netcare tuh gimana caranya ini segala macem, biar bener-bener hasilnya tuh yang outputnya yang kita inginkan. Ketika sudah berhasil, bagaimana kita menjaganya biar outputnya stabil terus. Udah nih stabil terus. Nah, kita mesti lihat juga selama perjalanan itu nggak mungkin mulus terus. Mobil contohnya, mobil beda-beda. Mobil A, B, C, D itu treatmentnya beda-beda. Kadang-kadang ada aja apesnya. Itu mesti kita kulik juga. Berapa persentase apesnya, terus juga apa aja masalah-masalah yang umumnya bisa timbul. Karena hal-hal yang kayak gitu biasanya nggak ada yang ngajarin. Yang ngajarin apa? Kasusnya sendiri. Ketika ada kasus, oh kita belajar. Seperti apa kasusnya, bagaimana menanggulanginya. Kalau yang paling sering sih biasanya kita kan punya standar untuk serah terima mobil. Jadi kita sama-sama keliling mobil, lihat bagian mana yang kurang. Misalkan mobil masuk nih, kan ada yang bekas repaint, ada yang bekas baret segala macem. Nah, seringkali ketika kita udah tanda tangan segala macem, pas kita serah terima, mobil dalam keadaan kotor yang penuh dengan jamur, penuh dengan swirl gitu ya, yang baret-baret halus. Ketika dibikin kinclong, itu jadi makin kelihatan tuh, terutama stone chip. Jadi stone chip itu kalau kita lagi nyetir
nyetir nih, tiba-tiba depan kita ada truk ngeluarin batu, tok gitu kan. Nah, itu tuh bikin mobil kita bolong-bolong. Ketika mobilnya kinclong, jadi semakin terlihat. Sebelumnya enggak, karena kusem, nggak kelihatan ya kan. Nah, itu sering kali tuh, wah ini tadinya nggak ada nih ini. Nah, makanya dalam serah terima mobil kita biasanya divideokan dulu. Yang bagian minus-minus tuh harus difoto, harus di ini. Jadi kalau misalkan nanti ada kasus di kemudian hari, wah ini tadinya nggak ada, jadi ada nih. Pak, ini udah ada nih di sini. Itu sih yang paling sering. Walaupun udah ditunjukin, kadang-kadang masih ada aja yang ngotot. Karena mata detailer sama mata orang tuh beda. Mata orang umum. Ketika mobil kotor ketutup jamur, dia bisa lihat, oh ini ada stone chip, oh ini ada yang baret di sini, ini nggak bisa hilang begini. Ketika jadi kinclong, jadi makin kelihatan tuh. Karena yang kinclong sama yang jelek kan kelihatan banget tuh separasinya. Nah, itu biasanya tuh kayak gitu. Itu yang paling sering sih. Kebetulan juga rata-rata yang masuk ke sini orangnya emang benar-benar apik sih. Karena orang yang peduli dengan kebersihan mobil, orang yang peduli dengan tampilan mobilnya, itu pasti dia orangnya detail. Lebih detail dibandingkan dengan orang-orang umum. Segmentasinya biasanya kelasnya expander ke atas ya. Jadi mobil dengan harga 200 jutaan ke atas, kayak misalkan expander, CR-V, Fortuner, Pajero Sport. Kayak itu di bawah tuh lagi ada expander. Ada beberapa mobil yang kurang lebih kayak mobil klasik lah. Kayak ini lagi ada mobil TAF Daihatsu. Pernah juga kayak ada mobil tuh yang rare kayak wagon gitu-gitu sih. Cuma sebenarnya ketika kita bekerja, yang paling menantang itu sebenarnya bukan mobil-mobil klasik dan antik. Yang paling menantang adalah mobil yang dipakai harian. Karena disitulah mobil yang bener-bener siangnya dijemur di kantor, ya kan, kena hujan nggak langsung dicuci, ya, terus interior juga kotor, karena bukan karena jorok, tapi karena emang dipakai tiap hari, gitu kan. Itu yang paling menantang. Kalau datang supercar gitu malah seneng, karena bawaannya udah bagus, disimpan di garasi, ya kan. Coba yang masuk macam Avanza tempur gitu ya. Waduh, Avanza rental. Kebetulan orang tua ngurusin rental mobil gitu ya. Jadi kalau ada mobil rental tuh biasanya kita jadiin bahan buat latihan. Karena mereka harus benar-benar hati-hati dan mereka kerjanya ekstra. Apalagi mobil X tambang. Saya pernah dikasih mobil X tambang, kita detailing, itu ngerjainnya seminggu. Karena saking kotornya gitu lah. Dan kita waktu mobilnya jadi seneng banget karena hasilnya bagus dan orang-orang tuh langsung, wih bisa ya kayak gini ya. Jadi bagus begini bisa ya mobil yang tadinya busuk banget gitu. Kelihatan dari ugly duckling gitu ya, jadi angsa yang putih gitu yang bagus. Itu baru kerjanya tuh mantap. Yang pasti yang pertama itu needs-nya. Artinya ketika kita selama ini bikin, itu kan banyak tuh konsumen masuk segala macem. Dari data itu kita ambil. Rata-rata tuh orang yang masuk itu tinggal daerah mana? Paling banyak. Makanya kita buka Cibubur sama Bintaro. Karena banyak orang-orang yang dari Cibubur sama Bintaro itu datang ke tempat kita, dia ngerasa ini jauh banget sih dari tempat mereka. Nah, setelah kita dapat data itu, baru kita memutuskan, oke, berarti next-nya kita buka di tempat A. Karena basis konsumen kita ada banyak di sini. Yang kedua, visibilitasnya. Artinya kita bisa tahu nih kalau misalkan ada masalah atau semacamnya, kita bisa perbaiki langsung. Memang ada banyak yang minta kayak buka dong di Medan, buka dong di Pekanbaru. Kita belum ke sana dulu. Kenapa? Karena controllingnya jarak jauh itu seperti apa. Terus yang kedua, ada biaya-biaya yang ditimbulkan dari jarak. Kita mau bikin di Medan, mau controlling segala macem, terus mesti datang ke sana buat setup. Itu biayanya ada berapa? Transportnya, distributornya mesti cari lagi. Effortnya sebanding nggak dengan apa yang dihasilkan. Nah, makanya untuk 2021 kita buka cabangnya itu yang tadinya mungkin Bandung sama Semarang, ya kan, per kota. Oke, kita coba deh maksimalin daerah-daerah Jakarta dulu, di mana kita punya basis-basis konsumen yang bisa membuat mereka lebih dekat ke tempat kita. Untungnya kita kan jualan online ya, jadi 90% customer kita tuh online, bukan offline. Sangat jarang sekali orang datang kucuk-kucuk gitu ke Auto Netcare nanya-nanya gitu. Soalnya mau datang pun juga itu nggak akan bisa langsung masuk. Biasanya kita suruh pulang karena mereka harus jadwal antrian. Bahkan mobil saya sendiri aja itu jarang yang saya detailing, jarang saya coating. Karena daripada mobil saya yang masuk dengan mobil konsumen, ketahuan jadi duit. Kecuali mobilnya kalau mau dijual gitu ya, saya baru detailing gitu kan. Kalau menurut saya dua itu sih yang paling penting. Kita punya basis data konsumen kita di mana, kita buka yang dekat situ, dan yang kedua visibilitasnya. Jadi jangan cuma dilihat, wah buka di sini rame, tapi dilihat juga kita mampu nggak buka di situ, kendalanya apa aja. Dan yang paling mudah itu sebenarnya kita bikin SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Itu hal simple, diajarin dari kecil, tapi orang lupa, jarang pakai. Padahal dari situ tuh kita bisa ketemu tuh celah-celahnya apa, gitu, kekuatan kita di mana. Oh ternyata begini ya. Jadi kita punya mau berpijak itu ada landasannya sih.
kebetulan saya ini internetan tuh udah lama ya, dari tahun 2008. Jadi memang dunia internet marketing itu udah dunia saya banget. Pertama, ketika kita declare bahwa kita akan mencari uang lewat sosial media, lewat internet, berarti kita sudah declare bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Beda gitu, kayak misalnya kita belajar akuntansi gitu ya, udah jadi master udah gitu. Tapi di dunia internet ini, itu nggak bisa. Kita udah jadi master, terus berhenti belajar. Harus update terus. Kayak contoh dulu, punya Friendster nggak? Friendster abis, ganti Facebook, tiba-tiba ada Instagram, tiba-tiba sekarang ada TikTok. Dulu Instagram foto doang, tiba-tiba ada video, tiba-tiba ada stories, tiba-tiba ada efek segala macem. Terus sekarang ada lagi Reels. Dan juga yang namanya algoritma itu ganti terus. Kayak sekarang nih, algoritma kan sekarang baru berubah lagi. Tiba-tiba naikin followers jadi susah, tiba-tiba Reels jadi harus digenjot terus biar tinggi. Jadi artinya apa? Ketika kita udah declare bahwa kita akan melakukan pemasaran sosial media, kita tidak boleh berhenti belajar, harus update, harus belajar terus. Karena apa yang kita kuasain saat ini, tahun depan bisa nggak kepake lagi. Ketika udah nggak kepake lagi, dan kita bergantung sama sosial media, sama internet, baru usaha kita, bos. Jadi sebenarnya agak-agak fragile nih kalau kita udah ngomongin sosial media. Orang tuh banyak yang nggak menyadari hal itu. Sosial media kita udah tinggi segala macam, sekarang masa di atas. Tapi ingat, sosial media itu berkembang terus, kita harus update, jangan pernah kita nyerah, jangan pernah kita merasa tinggi, terus udah nggak ngapa-ngapain lagi. Makanya kalau kita ngelola sosial media, yang namanya kreativitas itu butuh banget, dan ketika mencari orang-orang yang bertugas di sosial media, ya itu memang harus tipikal orang yang pembelajar. Ada masalah atau kita butuh ideas, itu jangan berpikir sendiri. Punyalah satu circle pertemanan yang memang sama-sama di bidang itu. Nah, apalagi kita ngomongin internet marketing ya. Zaman dulu banyak tuh, master, suhu, segala macem. Tapi sekarang ya bukan siapa-siapa lagi gitu. Karena ilmunya terbatas pada saat itu aja. Dan orang yang tadinya biasa-biasa aja, ternyata bisa jadi master di suatu momen gitu. Kayak contohnya saya. Mungkin dulu saya internet biasa aja dibanding teman-teman saya gitu kan. Tapi karena adaptif, ada YouTube, saya main YouTube juga, ternyata bisa jadi tinggi. Tapi apakah dengan adanya YouTube ini saya jadi harus berhenti? Enggak. Kalau menurut saya, memang umur nggak bisa bohong. Tapi kita harus tahu juga segmentasi kita siapa. Nah, kayak misalkan gini, TikTok. Dulu awalnya yang main ini, apa namanya? Tahu nggak, Bowo? Yang main tuh anak-anak remaja semua ya kan? Tiba-tiba sekarang bapak-bapak main TikTok juga. Dulu di depan rumah saya tuh, itu abang-abang aqua galon. Kalau saya keluar rumah dikit aja, pasti ada suara dangdut lagi lihat TikTok. Artinya kalau kita ngejar market bapak-bapak yang suka buka TikTok, ada marketnya. Nah, gimana caranya biar kita masuk ke situ? Kita harus pelajari lagi. Apakah kita bisa pelajari sendiri? Bisa, tapi bagi waktunya bagaimana? Jadi, menurut saya yang paling penting adalah kita bikin tim yang fleksibel, yang mau belajar terus. Dan kita harus terbuka sama ide-ide. Jangan sampai kita merasa ide kita yang paling hebat, ide kita yang paling bagus. Banyak orang juga kelihatannya nggak berpotensi, tapi ternyata ketika kita lempar suatu masalah gitu, kita bikin FGD, ternyata orang itu punya ide-ide segar gitu. Jadi jangan underestimate orang juga gitu. Karena kalau yang saya lihat ya, saya jujur aja dari saya sendiri, dari dulu pelajarin algoritma, Google dan kawan-kawan. Tapi pernah nggak kita berpikir kalau orang awam, gimana sih caranya dari pendekatan orang awam, ternyata bisa dapat klik, jangan-jangan algoritma Google sekarang seperti ini. Pendekatannya dari orang awam. Sering banyak hal yang harus kita ulik. Walaupun kita akan semakin tua, kita nantinya nggak akan secepat zaman dulu gitu ya. Tapi dengan banyak kepala yang ikut kebantu kita, seharusnya itu bisa mengurangi beban yang tadinya kita semuanya sendiri gitu kan. Dengan banyak kepala, idenya banyak, ya jadi hasilnya bisa lebih bagus juga gitu. Kalau saya ketika dapat kegagalan itu biasanya udah terukur dulu. Saya mau buka usaha A, modalnya berapa? 20 juta. Jadi ketika kita gagal, kita tahu kerugian kita berapa? 20 juta. Makanya saya tipikalnya kalau mau buka usaha, nggak pernah langsung jor-joran, apalagi untuk usaha yang saya nggak pernah tahu. Kalau misalkan kita bikin usaha, oke, skalanya segini dulu, kita lihat bagus, tambah. Kalau kita mulai start big, nggak pernah start small, dan kita spend terlalu banyak gitu ya, kita nggak tahu. Contohnya kemarin Autonet Care Bandung gitu. Kita udah persiapan segala macam semuanya, tiba-tiba pandemi, rencananya sebelum lebaran, akhirnya jadinya setelah lebaran. Jadwal berantakan nggak? Berantakan.
Modal udah keluar nggak? Udah keluar. Tapi kita mau ngomong apa? Bisa dibilang gagal? Gagal. Tapi kan kita langsung mikir, gimana caranya nih biar untung? Gimana caranya biar bisa balik? Akhirnya dari situ, ketika kita mau memulai sesuatu, kita udah bisa mengukur kapasitas diri kita. Jadi kalau gagal, saya biasanya tuh kegagalan udah terukur gitu. Karena sebelum kita melangkah, kita udah tahu kalau seperti ini gimana, seperti ini gimana. Jadi kalau misalkan kita mau start sesuatu, kita udah mau jalan gitu ya. Misalkan kita mau naik gunung, kita tahu dong naik gunung kemungkinannya apa aja. Kita bisa terperosok jatuh, kita bisa kehujanan, kita bisa ketemu binatang buas. Sama ketika kita mau bikin usaha juga sama. Kita analisa apa aja nih kendalanya. Dan ketika ada kendala seperti kita siap nggak? Kalau kita seapes-apesnya apes, kita udah rela belum buat kehilangan segitu? Saya dulu sama teman saya iseng deh bikin bisnis kopi di Bali, ya kan? Bikin nih, tiba-tiba pandemi, bubar. Tapi ketika bubar, apakah kita jadi stres? Nggak juga. Apakah kita jadi kecewa berlebihan? Enggak juga. Jadi bahan pelajaran aja. Soalnya ketika kita berbisnis, kita mulai usaha, uang yang kita keluarkan itu adalah uang yang benar-benar kita tahu ini ada resikonya. Jadi kalau once itu gagal, entah apapun alasannya atau karenanya gitu, ya udah emang itu udah jadi bahan pembelajaran aja. Makanya juga saya bikin usaha tuh nggak pernah langsung yang gede, modal 1M, 2M, nggak ada duitnya juga sih. Jadi udah terukur lah kalau kita mau melangkah A, B, C, D segala macam. Ketika kita gagal, itu kegagalan yang sudah diprediksi gitu. Jadi nggak terlalu bikin sakit hati gitu ya. Pernah, apalagi waktu dulu masih sama orang tua ya, ngurusin rental mobil, ketemu penjahat-penjahat rental gitu ya. Itu bikin stres sih. Ngambil mobil di perkampungan gitu kan, tempatnya warga, atau kadang-kadang aparat hukum yang megang mobil kita. Itu kan bikin stressful juga ya. Cuma masa-masa lalu kayak gitu udah saya lewatin. Mungkin itu juga yang membuat saya itu jadi ngerasa lebih enteng. Karena masalah yang dihadapin itu lebih ringan, nggak mengancam nyawa. Ya iyalah pasti deg-degan kan, mobil mau dibakar sama orang ya kan. Ya kadang-kadang kan kita juga nggak tega juga gitu loh. Orang ditipu, dibilangnya ini mobil saya dijual, padahal itu mobil rental gitu kan. Ya orang itu juga pengen mempertahankan mobilnya walaupun bukan haknya dia, kan ketipu juga kan. Ya terus ya begitulah jadinya. Iya sekarang sih yang mana-mana aja, kayak rental mobil tuh harus pakai supir ya kan, nggak lepas kunci, terus bulanan juga di surveinya tuh agak ketat, gitu-gitu sih kurang lebihnya. Jangan sampai ada kejadian lagi tuh, amit-amit ya. Lebih baik jadi orang kaya yang nggak ada orang yang tahu daripada jadi orang banyak yang tahu tapi padahal lu nggak sekaya itu. Ya iyalah, gue sama keluarga ya, sama istri, sama anak, dari dulu keuangan segini sama keuangan segini, ya gaya hidup sih gitu-gitu aja. Cuma kita tuh jadi susah memfilter orang yang deket sama kita karena popularitas kita, karena uang kita. Bawaannya tuh jadi gimana ya, ini orang tuh bener nggak sih? Makanya saya punya teman-teman yang udah dari lama gitu ya, biasanya ya awet gitu, circle-nya kuat gitu. Kalau orang baru kadang-kadang kita mesti cek dulu nih background-nya siapa, ada kebutuhan apa ini orang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya belakangan ini saya punya circle itu yang sangat berkualitas. Jadi ketika kita ngumpul, kita ketemu itu, kita mendapatkan lebih dari pertemanan gitu. Ilmu kita bertambah, terus juga rasa kebersamaannya itu ada. Gak cuma sekedar teman yang hahi aja sih. Jadi lebih ke arah kebaikan lah. Pertama sih kalau buat saya ya, biasanya saya mencari orang itu karena saya butuh ilmunya gitu. Misalkan kita mau belajar nih, kayak kemarin saya diajak ke tempatnya Ustadz Budi Ashari, Utab Al-Fatih di Situ Daun, karena kita pengen belajar soal wakaf produktif. Nah akhirnya kan karena kita belajar, karena kita pengen tahu, akhirnya ya jadi satu circle sendiri kan. Terus kita misalkan punya hobi yang sama gitu, misalkan kita pengen belajar panahan nih, pengen belajar berkuda, pengen menekunin ini, ya akhirnya ketemu yang circle-circle yang satu visi gitu loh, satu kegemaran. Dan dari kegemaran itu ya tentu saja yang namanya ilmu pasti bertambah, skill-skill hidup kita pasti bertambah. Dan yang paling penting lagi adalah hidup itu nggak cuma sekedar uang ya, karena semakin uang dikejar rata-rata semakin menjauh. Tapi kalau kita ngejar value yang lain, nanti uangnya justru akan mengikuti gitu. Saya tuh orangnya tuh suka memperhatikan, suka ngelihat orang gitu.
gerak-geriknya, value di dalam hidupnya gitu. Dan saya nggak omongin, tapi dari apa yang saya perhatikan, saya kadang-kadang tuh bisa tahu, oh ini masa depannya bagus, oh yang ini enggak. Itu udah kelihatan dari zaman saya SMA, zaman kuliah gitu ya, teman-teman kuliah, oh yang ini bagus nih masa depannya, yang ini kurang segala macam. Karena saya ngelihat orang punya ilmu, punya kegigihan, itu akan dipakai di mana aja. Kayak ibaratnya emas gitu ya, ditaruh di antara batu-batuan yang lain, batu kerikil atau apa, akan tetap jadi emas. Jadi apapun kondisinya, ada modal atau nggak ada modal, orang yang punya ilmu, yang punya keahlian, itu di mana-mana akan kepake. Lebih baik punya satu skill yang kita ahli di bidang itu, kemudian kita kembangin dan kita cari cabang-cabangnya dari situ kemana, dibanding kita jadi generalis. Kita tahu nih A, B, C, D kita tahu, tapi kita cuma bisa dan tahu aja, nggak jadi specialty di situ. Kalau kita jadi spesial di salah satu bidang, itu pasti akan dicari di mana-mana. Kita ke A, kita akan dibutuhkan. Kita ke B, kita akan dibutuhkan. Jadi dimanapun Anda berada, selama Anda punya skill, kita jadi master di suatu bidang, kita punya kegigihan juga, tidak malas, itu kalian gak usah khawatir soal masa depan. Pasti Anda akan dicari orang. Karena saya ngerasain sendiri, mencari pegawai yang bagus itu sangat sulit sekali. Yang integritasnya bagus, yang jujur, yang punya keahlian, itu akan diperebutkan di mana aja. Dalam hidup itu kita mesti jujur dan selalu merasa kosong. Jangan pernah merasa kita hebat, jangan merasa kita tahu semuanya, karena dunia ini cepat sekali berkembangnya. Kalau kita nggak update sedikit aja, terutama kita di dunia yang sudah online ini, kita bisa ketinggalan zaman. Saya Ridha Hanif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Tidak ada gelar yang lebih agung dan lebih mulia melebihi daripada gelar menjadi pejuang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kami mengajak kepada semuanya untuk pembebasan daripada tanah wakaf yang insyaallah ke depan akan kami bangun sebuah majelis salawat dan majelis taklim asyifa. Maka kami mohon, ayo kita menjadi pejuang-pejuang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami menyeru dan kami mengajak kepada semua yang menyaksikan, ayo kita sisihkan sedikit daripada harta kita untuk pembebasan lahan ini agar segera bisa kita bangun daripada majelis taklim di tempat yang mulia ini. Mohon doanya selalu dan semoga Allah SWT terus memberikan kepada kita keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.